Selamat pagi saudara, Shalom. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali, walau tidak di satu tempat yang sama Bapak Ibu Saudara, tapi hati kita boleh terlalu terarah kepada Tuhan. Bersyukur kita ada kesempatan sekali lagi boleh beribadah walaupun dalam bentuk video online. Saya percaya kuasa Tuhan, akses kita sama Tuhan tidak hanya di gereja, tapi di rumah-rumah tempat tinggal kita berada saat ini. Saya percaya berkat Tuhan juga boleh mengalir Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih diberikan kesempatan bernafas, sungguh semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kebaikannya gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan amin. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Walau kami tahu masa-masa sekarang, masa-masa yang sukar kami jalani, tapi kami percaya waktu kami berjalan bersama Tuhan, waktu hati kami melekat sama Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan di setiap jalan-jalan kami. Engkau yang menuntun setiap kehidupan anak-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih untuk ibadah online ini Tuhan. Dimanapun jemaat GBI Green Garden saat ini berada Tuhan, kami percaya berkat Tuhan boleh mengalir saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami siap untuk memuji-muji Tuhan. Kami siap memuji-muji Tuhan, datang ke bait-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Mari kita muji Tuhan. Kita datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka Bapak Ibu Saudara. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari dengan hati yang lebih bersyukur lagi, sama-sama kita akan pujian ini. Katakan, Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. katakan Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. sama-sama katakan, Bersyukurlah. mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara di rumah, mari tanggalkan hal-hal yang bisa membuat kita terganggu waktu kita menghadap hadirat Tuhan. Mari siapkan hati sungguh-sungguh.
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami tahu itu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami kejar perkenanan-Mu ya Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kita sembah Dia sama-sama Bapak Ibu Saudara di rumah. Mari angkat doa-doamu. Sembah Dia. Berterima kasih untuk perlindungannya. Berterima kasih untuk kasih setianya yang gak pernah habis dalam setiap hidup kita. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh ya Ralaba ya Ralaba ya Shanda Ralaba ya Ralaba ya Di Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba Shanda Ralaba ya Ralaba ya Ralaba. Thank you Lord.
Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa syafaat dulu ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa, dan kita minta kemurahan Tuhan terjadi atas bangsa kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, penonton yang ada di rumah, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati untuk bangsa Indonesia, Tuhan memberkati untuk Presiden kami Jokowi, berikan mereka hikmat, biar setiap keputusan yang mereka ambil, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, itu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk penyebaran virus corona di Indonesia, Jakarta, Jawa Timur terutama Tuhan, dan kota-kota besar lainnya, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa biar kemurahan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkata untuk virus corona biar bisa berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko, Tuhan urapi, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang baik, berikan kaki yang kuat, berikan tangan-tangan yang cekatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biar semakin hari dia mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan dia tahu apa yang harus dia bagikan buat domba-dombanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah online Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati semua tim yang terlibat. Tuhan memberkati juga untuk gembala kami di sini Pak Freddy. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jagai keluarga besarnya sertai setiap langkah-langkahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Oke, minggu ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan ibadah online. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya dapat pesan, satu impresi yang sangat kuat untuk menyampaikan satu tema dari Tuhan yang ditaruhkan di dalam hati saya untuk saya sampaikan pada Bapak Ibu. Saya percaya ini bisa memberkati. Firman-Nya sangat sederhana karena sudah sering kali kita dengar, sudah sering kali kita lihat, kita baca di Alkitab sering sekali. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan untuk segala sesuatunya. Jadi saya hanya belajar untuk taat saja. Oke. Tema saya untuk pagi hari ini adalah perkenanan Tuhan. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu the favor of God. Ya, jadi di hari-hari ini, masa-masa ini kita semua mengalami yang namanya kita nggak boleh bebas bergerak, kita nggak boleh bebas bertemu orang, kita nggak boleh bebas, mungkin yang berbisnis nggak boleh bebas buka toko, buka usaha, buka kantor, dan kita memang dipaksa dalam tanda kutip untuk tetap berada di rumah supaya pandemi ini, virus corona ini cepat di stop di rantai penyebarannya. Tapi kita percaya satu hal, Tuhan Yesus tetap baik. Ya, Tuhan Yesus tetap memelihara kita. Bagaimanapun caranya, sampai hari ini buktinya kita tetap survive. Kita tetap bisa makan, kita tetap bisa ada sukacita, kita tetap terpelihara oleh Tuhan. Nah, saya percaya bahwa satu hal, orang-orang yang berkenan sama Tuhan itu ada privilege-nya, itu ada perilaku yang khusus dari Tuhan. Ya, saya percaya akan hal itu. Saya tidak akan panjang-panjang karena poinnya nggak banyak. Ya, jadi kita akan mulai aja.
Jadi temanya yang tadi sudah saya sampaikan adalah the favor of God ya. Jadi saya mendapatkan satu gambar atau satu statement seperti ini dalam bahasa Inggris. Bunyinya seperti ini. You receive the favor of God in your life when your heart, words and actions line up with the word of God. Jadi bahasa Indonesianya yang sederhananya adalah kita akan menerima perkenanan Tuhan ke dalam hidup kita waktu hati kita, perkataan kita, tutur kata kita, bahasa kita ya, dan apa yang kita lakukan sehari-hari itu selaras atau sejajar dengan firman Tuhan. Ya, memang seharusnya kita anak-anak Tuhan harus patokannya adalah ke firman Tuhan. Kita mau melakukan apapun, semuanya patokannya, rulesnya ada di firman Tuhan. Gitu ya. Kita mulai ya di poin pertama. Kita akan banyak di poin pertama ini berbicara mengenai hati ya, atau heart. Nah, di poin pertama ini saya menggarisbawahi satu rema yang saya dapat dalam perenungan ini adalah di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Saya mendapatkan mengenai hati ini adalah inti dari kita mengikut Tuhan, inti dari kita lihat kalau kita baca Alkitab, intinya Tuhan Yesus itu apa? Kalau saya mendapatkannya adalah kasih. Ya, jadi kita melihat di mana-mana waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi, kasih Tuhan Yesus itu dilimpahkan, dicurahkan ke semua orang yang ada di sekitar dia. Ya, makanya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ya, ada yang sembuh, ada yang bertobat, menerima kesembuhan secara supernatural, yang buta bisa melihat, yang tuli nggak bisa dengar bisa mendengar. Bahkan saudara-saudara, Bapak Ibu yang meninggal pun, kalau Tuhan berkenan, dia pasti akan bangkit. Bangkitnya bukan pada waktu dijemput Tuhan untuk Tuhan Yesus datang kedua kali, enggak. Bangkit secara jasmani, betul-betul hidup kembali. Ya, kita tahu satu cerita mengenai Lazarus dibangkitkan Tuhan, itu betul-betul udah meninggal 3 hari dan dia bangkit. Itu karena Tuhan berkenan. Ya. Oke. Di 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 saya bacakan aja. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kita garis bawahi, mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, garis bawahin lagi, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, itu saya garis bawahin. Jadi di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ada 3 poin yang akan saya bicarakan ya. Kita akan mengupasnya satu-satu ya. Oke. Di ayat 15, mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Zaman-zaman sekarang yang kita bisa sebut zaman now ya, semuanya tidak lepas akan teknologi. Semuanya tidak lepas akan dunia, kalau saya bisa bilang dunia yang konsumtif. Ya, yang maunya belanja, yang maunya instan, yang maunya apa-apa tuh cepat, yang mau apa-apa tuh harus segera dapat. Dengan cara apapun, mereka harus dapat. Nah, di sini saya tulis, ya, cinta akan uang. Itu hal yang pertama. Kedua, setelah cinta akan uang, kalau kita pikir-pikirkan kembali, ada lagi yang namanya haus akan kekuasaan. Ya, terus yang ketiga, waktu mereka sudah masuk ke dalam posisi seperti ini ya, cengkraman dunia kalau saya bilang. Nah, mereka akan tidak segan-segan menghalalkan segala macam cara untuk mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka butuh atau mereka capai. Ya, dia nggak peduli mau sikut orang itu sampai orang itu jatuh, mau bikin orang itu bangkrut, mau bikin orang itu tidak berdaya, mereka nggak akan peduli. Bukankah di Alkitab ditulis bahwa hari-hari akhir ini kasih itu semakin lama semakin nggak ada, semakin lama semakin hilang. Dunia tuh semakin lama semakin kejam, semakin jahat. Ya, ini terjadi. Kita bisa melihat banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini, ya tak?
Nah, oke. Itu mengenai mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kan tadi di atas di ayat 15 yang tadi adalah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita akan masuk ke 1 Yohanes 2 yang ayat 16. Nah, di ayat 16 ini berbicara mengenai keinginan daging, mata, serta keangkuhan hidup. Nah, kalau keinginan daging ini, ya, kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan aja. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, dan banyak lagi. Kita lihat di ayat 21 yang terakhir, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, perhatikan ya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian yang di atas tadi, di ayat 17 sampai 20, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, hari ini kita belajar satu hal, bahwa kalau kita masih punya keinginan daging, itu tidak bisa memuaskan keinginan roh. Apakah keinginan daging itu? Yaitu hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita pengen, tapi belum tentu hal-hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan roh. Makanya di Alkitab ditulis, keinginan daging dan keinginan roh itu berbeda. Mereka tidak bisa nyampur. Ya, kita harus memilih. Kita mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau kita mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, otomatis kita harus melakukan keinginan roh. Ya, kita belajar hari-hari ini keinginan daging kita mulai kita kikis, pelan-pelan kita harus buang. Semakin banyak kita membaca firman, semakin banyak kita dengar khotbah, ya, kita harus meresponi. Itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan ke dalam diri kita. Waktu kita meresponi firman itu, otomatis lama-lama kita akan berubah. Berubah seperti apa? Seperti apa yang Tuhan mau. Seperti keinginan roh. Oke? Nah, di poin berikutnya yang saya tulis lagi adalah gini. Keinginan mata. Ya. Keinginan mata itu kita mesti waspada terhadap apa yang kita lihat. Ada satu pepatah yang bilang begini. Dari mata turun ke hati. Ya, so pasti Bapak Ibu mengenal peribahasa atau pepatah ini. Dari mata turun ke hati. Jadi apa yang kita lihat turun ke hati jadi satu keinginan. Ya, di Alkitab ada satu cerita yang menurut saya cerita ini dahsyat. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini ditulis di Alkitab, dicatat bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia jatuh juga di dalam dosa. Dosa mata, keinginan mata. Ya, di mana Bapak Ibu? Di Daud. Ya, kita ingat cerita Daud dan Batseba. Kalau di Alkitab di 2 Samuel 11 ayat 2 dan 4. Ya, saya bacakan aja. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, jadi dia baru habis bangun tidur, dia lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Wah, perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perhatikan, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Jadi kalau kita pelajari, keinginan mata ini sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, ya. Kita
saya pernah dapat satu gambaran. Waktu saya lagi jalan di satu tempat di kota, waktu itu saya melihat ada 3 ekor monyet. Monyetnya itu dia menutup mata, dia menutup telinga, dan dia menutup mulut. Nah, artinya apa? Yang ditutupin oleh monyet itu dengan tangannya itu adalah panca indera. Jadi kalau panca indera kita bagus, kita tidak melihat hal-hal yang nggak baik, otomatis hidup kita, tubuh kita yang namanya bait suci Allah ini akan terjaga. Tapi waktu kita mulai membuka celah seperti Daud, ya tiba-tiba dia bangun, dia lihat dari loteng, wah ada perempuan yang sedang mandi. Nah, dari mata kan dia lihat, habis dari mata kemana? Muncul satu keinginan untuk mengambil perempuan itu menjadi istri dia, atau dalam bahasa sehari-harinya ingin meniduri perempuan ini. Nah, jadi dari situlah muncul awal dosanya Daud jatuh ke dalam dosa di situ, dari mata. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mesti jaga apa yang kita lihat. Kita selama ini banyak di rumah. Kita terekspos dengan media-media online. Kita bebas browsing, kita bebas nonton film. Nah, hati-hati. Ada bagian-bagian yang boleh kita tonton, ada bagian-bagian yang tidak boleh kita tonton. Jika Bapak Ibu mau menjaga perkenanan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Oke? Setuju ya? Kita hati-hati dengan mata kita. Oke? Saya lanjut lagi. Di poin berikutnya, di 1 Yohanes 2 ayat 17, yang bunyinya seperti ini. Melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, waktu kita melakukan kehidupan Allah, berarti sama aja kita melakukan keinginan roh atau kehendak roh. Ya, roh apa? Roh Tuhan dong. Ya kan? Nah, bagaimana kita tahu? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu yang menjadi kehendak Allah, keinginan roh itu kayak apa? Kalau saya pribadi, jujur, saya mengajarkan bahwa untuk mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka dan gak suka, baca firman, baca Alkitab. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah baca Alkitab belum setiap hari di rumah? Ya toh? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah mau baca firman, kita mana tahu apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan suka dan nggak suka. Terkadang suka ada jemaat yang datang ke saya bilang gini, Pak, saya melakukan ini, punya keinginan seperti ini, kira-kira itu dosa nggak ya Pak di mata Tuhan? Gitu loh. Nah, salah nggak? Yang nggak salah sih sebetulnya. Tapi kalau mau belajar lebih dalam lagi, jikalau kita rajin baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita pasti tahu batasan-batasan apa yang menjadi dosa, batasan-batasan apa yang kita boleh lakukan, yang merupakan keinginan daging kita, dan yang merupakan keinginan roh atau keinginan Tuhan. Kita akan tahu waktu kita baca Alkitab, kita baca firman. Jadi waktu kita sering di rumah saat-saat ini kita nggak kemana-mana, sering-seringlah Bapak Ibu baca firman Tuhan, baca Alkitab, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Waktu perkenanan Tuhan itu datang ke dalam hidup kita, ya semuanya boleh, apapun boleh terjadi. Tapi kita aman di hadapan Tuhan. Ya, kita aman. Ekonomi kita, mungkin kita hari-hari ini, bisnis sepi, pendapatan berkurang, mungkin ada yang kena PHK, mungkin gak ada pekerjaan. Tapi saya mau bilang satu hal, kalau Tuhan berkenan sama kita, kita akan jalanin itu dengan sukacita. Dan Tuhan tidak pernah diam. Campur tangan Tuhan itu pasti ada. Makanya kita harus cari terus perkenanan Tuhan. Setiap hari baca Alkitab. Ya, yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangannya. Wah, saya melihat banyak tangan-tangan yang diangkat. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Keinginan roh akan melahirkan buah roh. Ya, saya nggak akan panjang-panjang mengenai buah roh karena sangat simpel sekali penjelasannya di Galatia. Ya, Bapak Ibu pasti sudah pernah baca. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 itu dijelaskan
Apa sih buah roh itu? Saya akan baca aja dengan cepat ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu adalah buah roh. Jadi kalau kita hidup dalam roh, tuntunan roh, perkenanan Tuhan, kita pasti akan melahirkan buah roh itu. Mungkin gak semuanya karena kita masih belajar. Tapi saya percaya waktu kita taat, semakin hari taat sama Tuhan, kita akan lewat satu buah roh. Kita akan dapat lagi buah roh lagi. Kita akan dapat lagi buah roh ini. Ya, oke. Poin yang kedua dari perkenanan Tuhan adalah kata-kata, words. Ya, orang yang menerima favor atau perkenanan Tuhan, otomatis segala perkataan yang keluar dari mulutnya itu mengandung kuasa firman Tuhan. Kenapa? Karena dia rajin baca Alkitab tadi, dia mengerti firman Tuhan. Jadi dia nggak sembarang ngomong. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi mau hati ini panas mau marah-marah karena kita dekat sama Tuhan, kita tahu kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, kita rem, ya. Jadi waktu kita berbicara mengenai perkataan, tutur kata, itu berhubungan dengan apa? Ada satu anggota tubuh kita paling kecil, ya, tapi berbahaya Alkitab menulis, yaitu lidah, betul. Ya, kita lihat di Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut upah Allah. Jadi lidah ini bisa memberkati, memuji Tuhan, memberkati orang, memberkati Tuhan. Tapi dengan lidah yang sama, kita bisa mengutuk orang lain. Hati-hati dengan hal itu. Ya, Amsal 18 ayat 21 juga menulis, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terakhir, Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Nah, ini ayat bagus. Saya mendapat rema di ayat ini luar biasa. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata dengan gunung ini beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Perhatikan di sini ditulis berkata. Berkata itu berarti kita mengucapkan, mengatakan sesuatu. Nah, menggunakan apa? Lidah. Ya, jadi Matius 21 saya dapat rema, baru aja saya dapat rema luar biasa. Ya, jadi perkataan kita harus kita jaga. Harus punya hikmat waktu kita mau berkata-kata. Ya, semakin kita mempunyai hikmat, semakin kita diurapi Tuhan, kita harus semakin menjaga perkataan kita. Karena salah berkata-kata akan menyakiti hati orang lain. Ya, oke Bapak Ibu. Poin yang kedua dari perkataan ini adalah sangat simpel sekali. Saya mendapatkan di sini adalah perkataan positif, ya, nubuatan. Kita memberkati dengan perkataan kita. Ya, kita juga harus menjaga untuk yang kita jangan suka gosip, ya. Gosip, ya. Terus perkataan kotor, ya. Kadang-kadang kehidupan lama masih nyisa-nyisa dikit, kesempet kita ngomongnya kata-kata yang kotor. Jadi mulai saat ini, ya, minggu kemarin Bapak Gembala kita menyampaikan mengenai new dimension, ya, new era, sesuatu yang baru yang harus kita lakukan, dan kita juga harus berubah di tahun 2020 ini, ya. Dulu mungkin kita perkataannya nggak bagus, perkataannya kotor segala macam, ya, kita berubah karena kita mau mendapatkan perkenanan Tuhan. Oke? Poin terakhir Bapak Ibu, puji Tuhan, ya. Kalau di gereja, kalau ada poin terakhir, jemaatnya mukanya berseri-seri semua. Oke? Poin terakhir. Poin terakhir yang saya dapatkan adalah mengenai actions atau perilaku, ya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidupnya atau perilakunya berpatokan pada firman Tuhan.
Ya, hidup berdasarkan firman aja, bukan fakta yang di lapangan. Kalau kita mengikuti fakta yang ada di lapangan, kita akan down, kita akan nggak tahu mesti ngapain, kita akan stres, kita akan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita dekat sama Tuhan, waktu kita setiap hari baca firman Tuhan, waktu kita saat teduh, waktu kita bersekutu sama Tuhan, waktu kita nggak mampu, waktu kita terjepit, kita stres, kita mulai nyanyi. Nah, di situ baru kuasa Tuhan turun, hadirat Tuhan turun. Waktu hadirat Tuhan turun, kita akan mendapatkan jawaban. Semua permasalahan kita ada di situ, Bapak Ibu. Oke. Next poinnya adalah waktu kita menerima firman, ya seperti ini, firman dibagikan. Kita baik firman itu berupa teguran atau janji Tuhan, kita harus menerimanya. Jangan kita hanya menerima janji-janji Tuhan aja. Jangan kita hanya menerima yang oke-oke aja. Tapi waktu giliran kita firman itu menegur kita, menegur hidup kita, membuat kita nggak nyaman, kita harus berubah, kita harus keluar dari zona kenyamanan kita nggak mau berubah. Nggak boleh. Ya, jadi waktu kita sudah mengerti firman itu ditabur, kita terima. Baik itu janji-janji Tuhan, baik itu teguran, kita harus meresponinya dengan baik, Bapak Ibu. Ya, saya catat di sini di 2 Samuel ayat 12 1 sampai 12. Wah, ini panjang banget ya, saya nggak akan baca semuanya. Tapi di sini saya menceritakan garis besarnya aja, bahwa ini menceritakan melanjutkan tadi hamba Tuhan di Alkitab, yaitu Daud, waktu dia berdosa sama Betseba, datanglah seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Natan. Ya, Nabi Natan ini menegur Daud. Ya, waktu Daud ditegur oleh Nabi Natan ini, respon Daud apa? Oh iya, betul, saya berdosa di hadapan Tuhan, saya bersalah di hadapan Tuhan. Dan dia bertobat. Nah, kita juga harus seperti itu. Kita nggak sempurna, mungkin kita masih bisa salah. Tapi waktu firman itu datang sebagai teguran, kita meresponnya dengan baik, berubah. Oke? Next, kita harus mengucapkan atau memperkatakan firman itu. Jadi waktu firman itu datang, kita harus memperkatakannya terus menerus. Saya mengambil contoh gembala senior kita, Pak Niko. Pak Niko sering bilang seperti ini. Saya waktu terima firman Tuhan dari Tuhan, walaupun saya nggak ngerti, tapi saya terus perkatakan sampai akhirnya Tuhan membuat saya jadi mengerti. Kita juga harus melakukan hal ini. Waktu janji Tuhan datang, waktu firman itu datang ke kita nggak tahu. Tapi kita perkatakan terus. Kenapa? Karena kita percaya. Dan kita mau firman itu tergenapi dalam hidup kita. Kita lakukan. Oke? Poin terakhir, Bapak Ibu, saya semangatkan sudah poin terakhir. Melakukan firman, inilah yang memeteraikan firman yang kita terima. Jadi, setelah kita melakukan yang tadi kita menerima firman itu, baik teguran atau janji Tuhan, mengucapkan atau memperkatakan firman itu, kita harus melakukan firman itu supaya itu tergenapi, terjadi. Ya, oke. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan mengulang sedikit aja, mengingatkan Bapak Ibu untuk kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan itu Tuhan sertai. Dan Tuhan jaga, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya banyak kesaksian sebetulnya, tapi kalau saya ceritain, kasihan, kelamaan. Ya, next time aja. Jadi pertama, kita harus menjaga hati kita, ya, jaga kata-kata kita. Dan jaga yang namanya perilaku kita. Kalau kita kalau perilaku kita ini baik, orang-orang di sekeliling kita juga enak sama kita. Kalau perilaku kita nggak enak, orang lain juga waktu kita datang, wah si pembuat onar datang, wah si pikiran kotor datang, wah dia lagi. Ya kan? Kita sebagai anak Tuhan, kita nggak mau seperti itu. Kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, Bapak Ibu, itu aja yang mau saya sampaikan. Dan jangan lupa, doakan terus untuk Indonesia ya, biar cepat kita keluar dari hari-hari yang seperti ini ya. Tidak enak, memang tidak enak, tapi harus kita jalankan supaya betul-betul stop penyebaran virus corona ini. Oke?
Terima kasih. Saya mau doa tutup aja ya buat firman ini ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh berubah melalui firman ini Tuhan. Dan kami percaya waktu kami meresponi firman ini dengan baik dan dengan benar, kami percaya kami akan menjadi pribadi yang Tuhan ubahkan lebih baik lagi. Dan kami mau Tuhan untuk hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya waktu kami berkenan di hadapan-Mu, ada pagar pelindungan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami, keluarga kami Tuhan jaga, usaha, bisnis, pekerjaan kami Tuhan jaga, segala sesuatunya Tuhan bikin baik. Tuhan buat segala sesuatunya menjadi luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami yang melihat acara ini, ibadah online ini Tuhan. Aku berdoa saat ini dalam nama Yesus. Pulihkan saat ini yang sakit, yang berbeban berat Tuhan angkat. Tuhan berikan kesegaran, Tuhan berikan sukacita. Dan biar damai sejahtera Tuhan ada atas Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk kali kedua di awan permai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, stay healthy. Tuhan memberkati.